طيب أهنئكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب كيف حالكم جميعا يا أيها التلاميذ؟ أرجو منكم أن تتبعوا هذا الدرس من الأول إلى الآخر. طيب سأنتقل إلى اللغة الإنجليزية فقط. Baik anak-anak bapak sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab secara daring. Namun walaupun kita belajar dalam keadaan daring, mudah-mudahan tidak mengurangi arti pentingnya pembelajaran kita. Baiklah anak-anak bapak, sebelum kita lanjut ke materi, silakan anak-anak bapak mengisi absen terlebih dahulu seperti biasa kita kirimkan di WA. Oke, baik anak-anak bapak, kita mulai pembelajaran kita. Untuk pembelajaran kita minggu ini dan selanjutnya kita masuk kepada materi bab 2 atau bab tsani, ya. Bab tsani yang membahas tentang yaumiyatuna, ya. Atau bisa jadi ini diterjemahkan dengan kegiatan harian, ya. Yaum arti yaumiyat, ya, artinya hari atau yaum hari. Nanya adalah kata ganti milik, ya, kata ganti milik. Terjemahan secara letterletnya adalah hari kita. Ya. Ini di sini boleh kita terjemahkan dengan kegiatan harian. Oke. Materi kita nanti yang menyangkut tentang materi kegiatan-kegiatan harian, baik di rumah maupun di sekolah. Baik anak-anak bapak, untuk tahap pertama bapak akan sajikan beberapa mufradat, ya. Beberapa mufradat dan ibarat, al-mufradat wal ibarat, ya, kosakata dan beberapa ungkapan-ungkapan, ya, al-ibarat, ungkapan, atau lebih tepatnya disebut juga dengan frase. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, sekali lagi bapak ingatkan kepada anak-anak bapak agar anak-anak bapak mencatat semua kosakata yang kita sajikan dalam video ini ke dalam buku mufradatnya, ya. Karena dari awal bapak sudah sampaikan betapa pentingnya mufradat, sehingga kita memang harus memahami mufradat itu. Karena mufradat itu nanti tujuan akhirnya, ya, orientasi akhirnya adalah untuk menjawab soal. Nah, untuk menjawab soal, anak-anak bapak perlu paham arti, maksud, dan tujuan dari soal itu. Nah, berhubung ini adalah materi bahasa Arab dan tentunya itu bahasa asing. Nah, untuk memahami soal-soalnya yang mayoritas soalnya berbahasa Arab, nah, jadi anak-anak bapak harus memiliki kosakata. Karena dengan kosakata inilah anak-anak bapak bisa memahami arti dari sebuah soal atau sebuah pertanyaan.
Nah, ketika anak-anak Bapak mengerti dengan soal atau pertanyaan, insya Allah anak-anak Bapak sudah bisa menjawab soalnya, ya. Karena orang Arab mengatakan, ya, fahmus soal ba'dal ijabah, mengerti paham dengan soal merupakan separuh, ya, setengah dari jawaban. Jadi untuk itu anak-anak Bapak, makanya dari awal Bapak selalu menekankan agar anak-anak Bapak selalu menguasai mufradat-mufradat yang disajikan setiap pertemuan. Oke, baik anak-anak Bapak, silakan anak-anak Bapak perhatikan. Ya, kita masuk kepada mufradat yang pertama, yartadi. Yartadi memiliki arti memakai. Ya. Nah, yanam memiliki arti tidur atau tertidur. Nusyahidu. Nusyahidu. Nusyahidu artinya menyaksikan atau melihat. Nah, di sini boleh juga diartikan dengan menonton. Ya. Kemudian at-tilpazu atau tilpazun. Ya. Artinya televisi. Mohon maaf, ini nusyahidu dan data menyaksikan slide-nya tidak bergerak, animasinya tidak bergerak. Mohon maaf, agak keliru. Kemudian nashtariku, ya, nashtariku artinya bersatu, ya, atau bergabung, atau boleh juga diartikan dengan bersyarikat, bersekutu. Wisadatun atau wisadah artinya bantal. Ila memiliki arti ke. Oke, ini ila. Ila ini adalah sebuah huruf jar, atau nanti dia juga bisa berfungsi sebagai alat bantu dalam membuat keterangan. Contohnya azhabu ila suq. Ila kita gunakan membantu untuk menerangkan tentang kegiatannya. Azhabu, kemana dia pergi? Ila suq. Ila suq. Jadi ila bisa digunakan sebagai kata bantu. Oke, kemudian pi. Pi memiliki arti, ada beberapa arti yang bisa digunakan untuk kata pi. Ya. Pertama ada di, pada, dalam, atau boleh juga diartikan dengan di dalam. Oke, selanjutnya man. Ya. Man memiliki arti siapa. Man ini adalah sebuah kata tanya. Kata tanya man ini sudah pernah kita bahas di kelas 7. Ya. Man digunakan untuk menanyakan benda yang berakal seperti manusia, malaikat, dan sebagainya. Kemudian kata min. Min memiliki arti dari. Bi berarti dengan. Kemudian pursyah atau pursyatun. Baca pursyah artinya sikat. Ya, dalam hal ini barangkali sikat gigi. Ya. Astahimmu. Astahimmu artinya mandi. Nah, di sini astahimmu merupakan
kata kerja atau kata dalam bentuk fi'il, ya. Fi'il yang di sini adalah fi'il mudhari'. Astahimmu. Nah, ketika diawali dengan alif atau hamzah, maka dia akan memiliki saya mandi. Kalau diakhiri dengan nun, menjadi nastahimmu, kami mandi. Kalau diawali dengan ya, memiliki yastahimmu, ya, dia mandi. Atau bisa dengan menggunakan huruf ta, tastahimmu, kamu mandi. Nah, kalau fi'il mudhari' menggunakan ta di sini, dari kata tastahimmu itu ada dua makna. Kamu mandi, ya, untuk laki-laki, atau untuk perempuan dia mandi. Oke, selanjutnya mujabbibu sya'ri. Mujabbibu artinya pengering, alat untuk pengering. Asy'ari artinya rambut. Nah, ketika mujabbibu sya'ri digabungkan, maknanya adalah mengeringkan rambut. Kemudian malabisul madrasah. Malabisul madrasah memiliki arti pakaian sekolah. Malabisul madrasah gabungan dari malabis dan al-madrasah. Kemudian malabisur rasmiyah. Ya. Ini adalah ibarat atau frase lain yang bisa kita gunakan untuk pakaian. Ya. Kalau pakaian malabisul madrasah tadi pakaiannya terkhusus kepada pakaian seragam sekolah. Nah, tapi kalau malabisul rasmiyah ini lebih umum dia. Lebih umum dia pakaian seragam, apapun pakaiannya yang digunakan untuk keseragaman, ya, malabisul rasmiyah. Ya, malabisul rasmiyah memiliki arti pakaian seragam, ya. Pakaian seragamnya boleh bisa jadi batik atau mungkin baju yang lain lah. Nah, yang penting warnanya, bentuknya itu seragam. Ini malabisul rasmiyah. Nah, kemudian al-ibaratu atau dibaca al-ibarat. Al-ibarat, ya. Artinya ungkapan. Al-ibarat di samping ungkapan dia juga memiliki arti frase, ya. Ya, frase itu sebuah ungkapan atau bisa juga nanti ungkapannya itu berupa pernyataan. Kemudian ini juga sebuah ungkapan. Ana astayqizu minan naumi bis-sa'ati ar-rabi'ah sabahan. Saya bangun tidur pada jam 4 pagi. Oke. Ana artinya saya, astayqizu bangun, ya. Ada kata lain, penggunaan kata lain dari kata astayqizu, ada kata aqumu. Itu boleh juga diartikan dengan bangun, ya. Aqumu memiliki kata dasar, makna dasar berdiri, ya. Ana aqumu minan naum bis sa'ati rabi'ah sabahan. Ya. Sama artinya dengan ana astayqizu minan naumi bis sa'ati rabi'ati sabahan. Ya. Saya bangun tidur pada jam 4 pagi. Ya. Nah, di sini ada kata min, ya. Katanya min, katanya dari. Nah, kata dari di sini tidak perlu, ya, tidak harus diterjemahkan. Ya, jadi cukup terjemahannya saya bangun tidur pada jam 4. Ya. Kalau makna dasarnya, ya, saya bangun dari tidur
pada jam 4 pagi. Jadi kata darinya tidak mesti harus diterjemahkan. Oke, kita lanjut. Dusun. Dusun itu memiliki arti shower, ya, atau alat yang digunakan untuk mandi, namanya shower. Kemudian kita lanjut. Ana astahimmu fil hammami bidushin. Bapak ulangi. Ana astahimmu fil hammami bidushin. Saya mandi di kamar mandi dengan shower. Ya. Ya. Ana, saya, astahimmu mandi, fi, di, al-hammam, kamar mandi, bi, dengan dushin. Nah, di sini boleh bi di sini boleh kita gunakan, kita terjemahkan dengan, boleh juga kita terjemahkan menggunakan. Ya. Mana yang lebih tepat, ya, untuk terjemahannya? Saya mandi di kamar mandi dengan shower, atau saya mandi di kamar mandi menggunakan shower. Nah, selama itu tidak bisa diterima oleh kaidah bahasa Indonesia, silakan terjemahkan mana yang lebih baik, yang lebih mudah dipahami. Oke, selanjutnya ana unazzifu asnani bil fursyati. Ya. Ana unazzifu ya, asnani bil fursyah. Ya. Saya menggosok gigi. Ya, saya menggosok gigi saya dengan sikat gigi. Sini ada ana, artinya saya, unazzifu. Asal katanya, makna dasarnya adalah membersihkan. Nah, dalam konteks ini berkaitan dengan di sini ada kata asnan. Asnan artinya gigi. Jadi berkaitan dengan gigi biasanya kita lebih umum menerjemahkan dengan menyikat gigi, bukan membersihkan gigi. Ya, lebih tepatnya di sini kita terjemahkan unazzifu, kita terjemahkan dengan menyikat gigi, bukan membersihkan gigi. Ana unazzifu asnani bil fursyah. Saya menggosok gigi saya dengan sikat gigi. Nah, di sini ada asnani. Ya. Katanya asnan, kemudian ya yang di akhir itu merupakan sebuah domir atau kata ganti milik. Ya. Asnan digabung dengan ya. Ya, di situ kata ganti untuk domir huwa. Kata ganti milik untuk domir huwa itu maknanya ada saya di sana. Saya menggosok gigi saya bil fursyah, dengan sikat gigi. Kemudian yang berikutnya ana ujabbibu. Mohon maaf, ini barisnya adalah kasrah bukan fathah, kasrah ya. Ana ujabbibu sya'ri bimujabbibi sya'ri. Nah, saya mengeringkan rambut dengan alat pengering rambut. Oke, perhatikan. Ana artinya saya, ujabbibu artinya mengeringkan. Ujabbibu sama dengan tadi. Ujabbibu merupakan salah satu fi'il mudhari'. Ya, ujabbibu alif atau hamzah di sini menunjukkan
mewakili domir ana. Ana ujabbibu sya'ri bimujabbibi sya'ri. Nah, perlu kita lihat di sini ada ana. Ya, sebenarnya di sini boleh kita hilangkan ananya. Ya. Artinya ini dihilangkan atau tidak, kata ananya, domir ananya, dia tidak akan mempengaruhi makna, ya, tidak mempengaruhi terjemahannya. Ana ujabbibu sya'ri, saya mengeringkan rambut saya. Nah, tidak kita ucapkan pun kata ananya, maknanya sama. Ujabbibu sya'ri, saya mengeringkan rambut saya. Kenapa? Karena pada huruf alif atau hamzah yang ada pada fi'il mudhari ini itu sudah mewakili domir ana. Oke. Kita lanjut. Ana albasu malabisal madrasah. Artinya saya memakai pakaian sekolah. Ana artinya saya, albasu saya memakai, malabis artinya pakaian, al madrasah sekolah. Jadi ketika digabungkan dia akan membentuk arti, membentuk makna saya memakai pakaian sekolah. Oke, untuk selanjutnya ana azhabu ila mauqifil hafilah. Ana azhabu ila mauqifil hafilah. Ana artinya saya, azhabu pergi, ila ke, mauqif artinya tempat berhenti, al-hafilah bus, ya. Jadi digabungkan sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik. Terjemahkan, ana azhabu ilal mauqifil hafilah. Saya berangkat menuju terminal bus. Ya. Jadi ke di sini boleh kita terjemahkan, boleh kita artikan dengan menuju. Ya. Nah, mauqif itu artinya tempat berhenti. Asal katanya fi'il madinya adalah waqafa. Waqafa atau berhenti. Jadi mauqif, ya, mauqif tempat berhenti. Al-hafilah bus. Nah, di sini tempat berhentinya bus atau mobil-mobil itu adalah terminal. Maka mauqif diartikan dengan terminal, ya. Ana azhabu ila mauqifil hafilah. Saya berangkat menuju terminal bus. Oke. Berikutnya ada ungkapan ana usyahidut tilbaz mustasqiyan. Saya menonton TV sambil berbaring. Oke. Di sini ada kata ana artinya saya, usyahidu artinya menyaksikan, tilbaz artinya televisi, mustasqiyan artinya berbaring. Nah, kalau kita terjemahkan secara letterlet atau per kata, ana saya, usyahidu saya menyaksikan, tilbaz TV televisi, mustasqiyan berbaring. Nah, jadi di sini untuk terjemahan letterletnya atau terjemahan perkataannya memiliki arti saya menonton TV berbaring. Nah, untuk mudah dipahami, ya, silakan kita terjemahkan selama terjemahannya tidak menyalahi kaidah bahasa Indonesia. Nah, maka kita terjemahkan dengan saya menonton televisi sambil berbaring. Walaupun kata-kata sambil tidak ada di sini boleh kita terjemahkan, tambahkan
artinya pada terjemahannya kata-kata sambil. Saya menonton televisi sambil berbaring. Oke, berikutnya ya, kita masuk ke pada materi berikutnya. Oke, ada susah nih. Oke, di sini tadi ada yang terlupa ungkapannya, ada beberapa ungkapan, ada ibarat untuk ucapan terima kasih. Contohnya, ashkuruka ya aziz. Ya. Terima kasih wahai aziz. Syukran, artinya terima kasih. Syukran kasiran. Syukran kathiran, artinya terima kasih banyak. Jazakallahu khairan, artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, di sini di sampingnya ada jawaban. Kalau ashkuruka ya aziz, asyukrullah. Kalau kata syukran, syukran jawab afwan. Syukran kasiran dijawab la syukran ala wajib. Kemudian jazakallahu khairan wa iyyaka. Ini jawaban ini boleh kita gunakan untuk menjawab seseorang yang mengucapkan rasa terima kasihnya kepada kita. Ashkuruka ya akhi, boleh kita jawab dengan afwan ya. Jadi kita boleh menggunakan salah satu dari beberapa ungkapan-ungkapan berikut atau ucapan-ucapan berikut ya. Nah, oke. Oke, baik. Di sini untuk menyatakan kita paham terhadap mufradatnya, nanti setelah ini silahkan anak-anak Bapak isi kalimat-kalimat yang rumpang, lengkapi kalimat-kalimat yang rumpang ya, yang akan kita sajikan nanti ya, dengan memperhatikan mufradat yang sudah Bapak sajikan sebelumnya. Oke, ini ada ana astayqizu titik-titik an-naum fis-salisah wan nis. Ya, silakan nanti anak-anak Bapak masukkan kata yang ada di dalam lingkaran ini, yang dilingkari ini ya, yang lebih tepat. Ya, ini ada kata ila, ada min, ada bi, ada an, ada ala, ada pi. Silahkan anak-anak Bapak masukkan huruf-huruf yang ada di atasnya yang lebih tepat kepada kalimat-kalimat yang rumpang di bawahnya. Oke. Kemudian untuk berikutnya ya, perhatikan gambar ya. Perhatikan gambar ini, kemudian tulis ya. Mukawwinatil futur ya. Mukawwinatil futur ya. Silakan anak-anak Bapak tulis kira-kira apa kegiatan dari gambar ini. Di sini ada 5 ya. Soal ini nanti silakan anak Bapak buat kalimat sesuai dengan gambarnya. Jadi mohon anak-anak Bapak perhatikan gambar yang ada di sampingnya, kemudian buat kalimat sederhana yang berkaitan dengan gambar ini.
Oke, untuk selanjutnya ya, kita masuk kepada hewan ya, atau sebuah dialog. Ya, di sini percakapan atau dialog antara Hashim dan Afandi. Ya. Nah, di sini ada sebuah percakapan, mohon anak-anak perhatikan. Bapak akan membacakan beberapa keyword berikut ya. Mohon didengarkan dengan baik dan dipahami. Pertama, si Hashim bertanya kepada Afandi, hal tastayqizu mubakiran fis sabah? Bapak ulangi, hal tastayqizu mubakkiran fis sabah? Sekali lagi, hal tastayqizu mubakkiran fis sabah? Na'am, astayqizu mubakkiran adatan hawalai as-sa'ati ar-rabi'ah wan nisfi. Ya. Dan anak-anak Bapak perhatikan di sini ada kata tanya menggunakan hal. Nah, untuk kata tanya hal itu ada dua alternatif jawaban. Yang pertama ada na'am, yang kedua adalah. Nah, na'am kita gunakan apabila pertanyaan itu ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jawabannya menggunakan na'am apabila pertanyaan itu sesuai dengan kondisinya. Na'am, astayqizu mubakkiran. Ya. Sini pertanyaannya, hal tastayqizu mubakkiran? Maka jawabannya, na'am, astayqizu mubakkiran. Adatan hawalai sa'at ar-rabi'ah wan nisf. Oke, lanjut. Madza taf'alu ba'da an tastayqiz? Adhabu ila al-hammam li'astahim. Abda'u bi akhdhi dushin wa tanzifi asnani. Thumma ujaffifu sya'ri mustakhdiman mujaffaf sya'ri wa amshitu bi mushti sya'ri. Lanjut. Wa madza taf'alu ba'da dzalik? A'udu ila ghurfati wa artadi malabisal madrasah. Jadi, apa yang kamu lakukan setelah itu? Maksudnya setelah mandi. Ya. Afandi menjawab, a'udu ila ghurfati. Saya kembali ke kamar saya. Wa artadi malabisal madrasah. Dan saya memakai pakaian sekolah. Kemudian Hashim bertanya, hal tatanawalul futura qabla an tadhhaba ila al-madrasah? Na'am. Atanawalul futur ma'a abi wa ummi wa ikhwatil asghar. Apakah kamu sarapan pagi sebelum kamu berangkat ke sekolah? Ya, saya berangkat ke sekolah. Saya sarapan sebelum, mohon maaf. Ya, saya berangkat. Mohon maaf. Ya, saya sarapan. Ya, sarapan pagi bersama ayah, ibu, dan adik saya. Kaifa tadhhabu ilal madrasah? Bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Azhabu ilal madrasah bil hafilah. Na'tadur rukuba ma'a asdiqati kulla yawm.
Saya berangkat ke sekolah dengan bus. Na'tadur rukub. Ya. Kami bersiap-siap menaiki bus. Ma'a asdiqai, bersama teman-teman saya setiap hari. Kulla yaum, setiap hari. Kemudian Hasim bertanya, kam sa'atan yastaghriqu dhahaba ila al-madrasah? Berapa lama perjalanan ke sekolah? Oke, di sini ada kata kam sa'atan yastaghriqu dhahaba ila al-madrasah. Kata kam artinya berapa, sa'ah jam, yastaghriqu menghabiskan, dhahaba ila al-madrasah. Nah, di sini adalah kita lihat kata tanya. Kata tanya di sini kam sa'atan yastaghriqu. Nah, biasanya kalau kam sa'atan yastaghriqu, kam sa'atan itu digunakan untuk menanyakan berapa lama kegiatan berlangsung. Jadi di sini ya, boleh kita terjemahkan berapa lama perjalanan menuju sekolah. Jadi ada beberapa kata yang tidak kita terjemahkan artinya. Ya. Jadi kalau kita menerjemahkan berapa lama perjalanan ke sekolah, itu sudah mewakili tersebut terjemahan ini. Kemudian Afandi menjawab, yastaghriqu dhahabu ilal madrasah nisfus sa'ah wa asilul madrasata bis sa'ati sabi'ati illa ar-rub'. Ya, ini kira-kira perjalanan menuju ke sekolah itu menghabiskan waktu sekitar setengah jam. Wa asilul madrasata, dan saya sampai ke sekolah bis sa'ati, pada jam sabi'ati 7, illa rub'a, ya, kurang seperempat. Berarti jam 6 lewat 45 menit. Kemudian Hashim bertanya, kam hissatan tadrusu fil yaum? Berapa jam pelajaran kamu belajar sehari? Adrusu samani khisasin fil yaum. Saya belajar 8 jam pelajaran dalam sehari. Nah, ini khisasin itu diartikan dengan jam pelajaran. Fi ayyi sa'ati tantahi? Fi ayyi sa'atin tantahil khissatul akhir? Pada jam berapa selesai jam pelajaran terakhir? Tantahi khissatul akhir fi sa'ati tsaniyata nahar. Ya. Jam pelajaran terakhir berakhir selesai pada jam 2 siang. Kemudian Hashim bertanya, hal tarji'u ilal baiti ba'da intihai dars? Hal tarji'u ilal baiti ba'da intihai dars? Na'am, arji'u ilal baiti mubasharatan. Di sini kata arji'u diikuti dengan mubasharatan. Berarti kalau mubasharatan itu langsung, ya. Mubasharatan wa ahyanan adhabu ilal maktabah. Ya, saya pulang ke rumah, ya. Nah, di sini langsung, ya. Jadi untuk lebih paham boleh diterjemahkan saya langsung pulang ke rumah. Wa ahyanan, ahyanan kadang-kadang. Adhabu ilal maktabah, adhabu, ya, pergi ke perpustakaan. Lil qiraati, untuk membaca.
au isti'arati ba'dil kitab, atau meminjam beberapa buku. Kemudian dialog ini ditutup oleh Hashim dengan mengucapkan syukran kasiran. Ya. Nah, syukran kasiran boleh Anda jawab syukrullah atau afwan. Nah, itu barangkali hiwar tentang kegiatan hariannya. Ya. Mulai dari rumah, sekolah, dan kembali ke rumah lagi. Oke, ini untuk latihan tentang hiwar, mohon anak-anak Bapak perhatikan. Ya. Ma'azzumalaika, ma'azzamilaka, ya. Bersama temanmu, ajril hiwar kama fil misal. Ya. Nanti silakan anak Bapak. Di sini anak-anak Bapak disediakan dua kata, al-ustazu fil maktabah. Nah, ini untuk contoh ya. Untuk contoh kata al-ustazu fil maktabah. Nah, kemudian di sini kita susun ya. Afwan, aina al-ustaz? Nah, maka jawabannya dari dua kata ini anak-anak Bapak silakan buat pertanyaan. Nah, pertanyaannya, ainal ustaz? Afwan, ainal ustaz? Ainal ustaz? Maka setelah itu anak-anak Bapak bikin jawabannya, buat jawabannya di samping. Al ustazu fil maktab. Al ustazu fil maktabi. Ustaz, ya, guru atau ustaz, ya, maktab, kantor. Nah, kemudian tutup, ashkuruka ya aziz, ya azizi. Nah, kata aziz ini silakan anak-anak Bapak sesuaikan dengan nama teman ya, nama temannya. Contohnya, ashkuruka ya Saleh, ashkuru ya Jibran, ya. Nah, atau kalau di sini perempuan, ya, kalau teman perempuan atau lawan bicaranya perempuan, ashkuruka diganti dengan ashkuruki. Ashkuruki ya azizah, ya. Asyukrullah atau la syukran ala wajib. Boleh. Ya. Nah, ini silakan, ini ada 5 buah kata, 5 buah soal. Ya. Silakan anak-anak Bapak buat persis seperti contoh. Ini adalah contoh, ya. Sekarang silakan anak-anak Bapak buat soal di bawah ini, ya, seperti pada contoh. Nah, di sini anak Bapak ada kata ustazu dan fil maktabi, ya. Nah, langkah pertama anak Bapak buat afwan, ainal ustaz? Ainal ustaz? Maka jawabannya al ustazu fil maktab. Ustaz di kantor. Ashkuruka. Yang kedua, ashkuruka ya. Silakan sebutkan namanya, ya. Tidak perlu nama yang ini, boleh nama temannya. Ya. Ashkuruka ya aziz. Asyukrullah. Atau boleh dengan kata yang lain, afwan. Oke. Kemudian yang kedua, nah, untuk yang kedua, yang ini kita lewatkan saja. Ini kita lewatkan saja. Kita masuk ke sini, mencocokkan gambar. Ya, mencocokkan
bukan menciptakan gambar ya, tetapi perintahnya lahil suar summa rattibiha litakuna faqratan kamilatan. Okay. Di sini anak-anak Bapak diminta untuk membuat menyusun sebuah kata, sebuah kalimat ya, sebuah kalimat. Berarti di sini ada 6 kalimat yang harus anak-anak Bapak susun ya, anak-anak Bapak susun sesuai dengan memperhatikan gambar ya. Kegiatan kira-kira ini apa ya. Juga di samping itu anak-anak Bapak juga memperhatikan kosakata yang kita sajikan sebelumnya. Oke, itu barangkali kegiatan kita yang pertama untuk materi ya, untuk materi ini. Untuk kegiatan yang pertama, nanti untuk kegiatan yang kedua kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Oke, ini juga boleh anak-anak Bapak screenshot untuk lebih paham dengan soalnya ya, untuk lebih mudah membuat soalnya. Nah, yang ini silakan anak-anak Bapak screenshot. Tugasnya tidak terlalu banyak ya, berarti 2 ya. Yang pertama membuat percakapan sederhana dari 2 kata, menyusun 2 kata seperti contohnya sudah ada. Ya, ini adalah contoh. Kemudian yang kedua menyusun kalimat ya, sesuai dengan gambar yang ada di atas. Nah, ini ada 6 buah gambar. Silakan anak-anak Bapak susun kalimat ini, ya, kegiatan ini, ya, menyusun kalimat ini menjadi sebuah paragraf. Artinya mana yang lebih didahulukan ya dari gambar-gambar ini. Mana kegiatan yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Nah, itu barangkali materi kita untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan video yang Bapak buat ini bermanfaat bagi anak-anak Bapak. Kemudian kalau ada anak-anak Bapak yang ragu terhadap materi ini, silakan anak-anak Bapak tanyakan, tentunya melalui WA grup ya, dan jawabannya nanti akan Bapak kirimkan juga melalui WA grup supaya semuanya, ada yang teman-teman yang lain juga ragu juga lebih paham, sama-sama paham. Intinya anak-anak Bapak yang Bapak harapkan itu adalah paham dengan materi, bukan habis materi ya. Biarlah belajar kita sedikit, tapi materinya anak-anak Bapak bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Mungkin itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. نختتم إلى هنا درسنا اليوم نكتفي إلى هنا درسنا اليوم نختتم بقراءة الحمدلله الحمد لله رب العالمين والآخرة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.